Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunir Indah Imtiaz, NIM 19101130 dari kelas S1 TT07D. Di sini saya akan membahas post-test praktikum mikroprosesor pada modul 2. Baik. Di sini saya akan menjelaskan modul praktikum mikroprosesor dengan modul 2 dengan judul Akses LCD karakter 16x2 dan analog to digital converter atau ADC. Sebelum kita ini, pertama langsung aja ke materi. Kalau di praktikum kemarin, alat bahannya itu ada board Arduino Uno R3, kabel USB tipe A, tipe B, breadboard, potensio, resistor 220 ohm, potensinya 10K, LCD-nya tuh pakai 16x2, LM-nya 35, base 5 volt, multimeter digital, terus sama kabel jumper male to male sesuai kebutuhan. Kita langsung aja ke dasar teori. Di dasar teorinya ini kemarin itu di modul 2 itu yang pertama tuh ada ADC atau analog to digital converter. Jadi tuh di pin analog pada Arduino ini tuh untuk menginput dan mengoutputkan digital. Jadi tuh cuma pinnya aja, tapi di analog ini tuh memiliki fitur fungsinya tuh untuk mengubah sinyal analog yang masuk menjadi sinyal nilai digital yang dapat mudah diukur. Jadi tuh di sini pin digital ini tuh hanya mengenali sinyal sebesar 0 volt aja sebagai nilai low dan 5 volt aja itu sebagai nilai high. Sedangkan di pin analog sendiri ini di sini tuh dapat mengenali sinyal yang rentang pada nilai voltage tersebut. Jadi tuh di sini tuh berguna ketika kita hendak mengukur sesuatu dari sensor dan menggunakan nilai masukan tersebut untuk keperluan lain. Di pin analog ini tuh terhubung dengan konverter pada microcontroller yang dapat dikenal tuh atau dengan istilahnya tuh analog to digital converter atau disingkat ADC. Jadi tuh di konverter ini tuh fungsinya untuk mengubah nilai analog berbentuk sinyal voltage ke dalam bentuk digital atau angka agar nilai analognya tuh dapat digunakan dengan lebih mudah. Terus di sini tuh ada Arduino. Di Arduino itu menggunakan microcontroller Atmega dengan konverter ini memiliki resolusi sebesar 10 bit. Artinya itu nilai hasil konversi berkisar dari 0 sampai 123. Jadi tuh di sini di pada Arduino Uno ini tuh ada pin analog dengan ditandai label dari A0 sampai A5 pada port lainnya gitu. Nah, di sini tuh ada contoh gambar dari Arduino-nya. Terus di sini tuh ada analog read nomor pin. Selanjutnya tuh di modul 2 ini tuh Arduino-nya tuh memiliki resolusi sebesar 10 bit atau rentang nilai digital antara dari 0 sampai 1023. Jadi tuh di Arduino ini tuh tegangannya referensi yang digunakan tuh sebesar 5 volt. Jadi itu artinya ADC pada Arduino mampu menangani sinyal analog dengan tegangan dari 0 sampai 5 volt. Nah, di modul 2 ini tuh ada perhitungannya. Jadi rumus untuk menghitung dari si ADC-nya ini tuh rumusnya adalah nilai ADC sinyal masukan per tegangan referensi dikali nilai maksimal ADC. Nah, selanjutnya ada pengenalan dari LCD 16x2. Di LCD 16x2 ini tuh LCD tuh liquid crystal display atau dapat dikatakan itu suatu jenis media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil data utama. Jadi tuh di LCD ini tuh menggunakan berbagai bidang, misalnya tuh kayak ada alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator, terus ataupun komputer dan sebagainya. Jadi itu di percobaan kali ini tuh LCD-nya tuh menggunakan LCD dot matrix dengan jumlah karakternya tuh 2 dikali 16. Jadi itu LCD ini sangat membantu sekali sebagai menampilkan yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan status kerja dari sebuah alat tersebut. Dan ini tuh merupakan gambar dari LCD dari 16x2. Dan di 16x2 ini tuh ada GND
atau catu daya 0 VDC, terus ada VCC itu catu daya positif, sama constraint-nya itu untuk kontras tulisan pada LCD atau untuk menampilkan. Yaitu tuh di LCD-nya itu ada RS atau register select, yaitu high untuk mengirim data, terus low-nya untuk mengirim instruksi. Di R atau W atau read atau write ini ada high-nya itu mengirim data, terus low-nya itu untuk mengirim instruksi, dan disambungkan dengan low untuk mengirim data ke layar. Terus yang selanjutnya ada enable, terus ada DO sampai D0 sampai D7, data bus 0 sampai 7, terus backlight, terus disambungkan ke ground untuk menyalakan lampu latar. Dan selanjutnya ada pengenalan dari LM35. Jadi itu LM35 itu sensor IC yang merupakan sebuah chip yang diproduksi National Semiconductor yang berfungsi itu mengetahui temperatur pada suatu objek atau ruangan dalam bentuk besaran elektrik, atau dapat juga didefinisikan sebagai komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah perubahan temperatur yang akan diterima dalam perubahan besaran elektrik. Jadi itu di sensor suhu LM35 ini tuh dapat mengubah perubahan temperatur suhu menjadi perubahan tegangan pada bagian outputnya. Jadi itu pada sensor ini tuh membutuhkan sumber tegangan DC kurang lebih itu 5 volt dan dikonsumsi arus DC sebesar 10 dalam beroperasi. Dan ini tuh merupakan tiga application-nya dari LM35. Dan selanjutnya kita langsung aja ke praktikumnya gitu. Yang pada percobaan pertama itu mengakses LCD 16x2. Jadi tuh kita kan di sini kita daring. Jadi kalau praktikum itu kita harusnya ke lab. Jadi berhubung kita daring, jadi kita memakai simulasi yang sudah dicontohkan Asprak kemarin, yaitu memakai simulasi yang ada di Google, yaitu namanya Tinkercad. Yang pertama tuh ada percobaan pertama itu mengakses LCD 16x2. Kemarin saya sudah membuat 16x2 itu bentar. Dan ini kemarin saya sudah membuat ditunggu. Nah, kurang lebihnya seperti ini rangkaiannya. Yang dibutuhin tuh kalau di percobaan satu tuh ada Arduino ini, terus ada LCD-nya 16x2 sama kabel, ini kabel-kabelnya. Dan ini tuh ada di sini tuh menggunakan menyiapkan Arduino, terus potensialnya 10K, resistornya 220 ohm. Potensialnya itu ini sebesar 10K, terus resistornya itu sebesar 220 ohm, sudah sesuai dengan di modul. Kita udah masukin ini di percobaan. Setelah itu kalau udah bikin rangkaian, langsung ke codingnya. Dan di sini tuh adalah codingnya sendiri, dimana kita langsung start simulation aja. Dan kalau di sini kalau udah di simulasi akan menampilkan ini counter.
Jadi itu modul 2 gini, terus nanti kayak ada counter 0, terus kayak bertahap counter 1, setelah itu counter 2, terus counter 3, counter 4, dan selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya itu kita masuk ke percobaan kedua. Nah, sebelum masuk ke percobaan kedua, di percobaan kedua ini itu terdapat perhitungan di mana kita akan menghitung hasil pengukuran pembacaan sensor LM35 dengan ADC. Di mana ada terdapat tabelnya itu ada LCD sama pengukuran sama perhitungan. Di LCD sendiri itu ada VIN-nya, V inputannya, terus ada nilai ADC, temperatur, VIN-nya sama C. Dan di perhitungannya misalnya contoh pengukurannya itu VIN-nya 450 volt. ADC-nya kita hitung kayak VIN per VRF dikali nilai ADC maksimal. Misalnya tuh VIN-nya kita mendapatkan 449,22 dibagi 5000 tuh dari VRF-nya dikali nilai ADC maksimal. Dan nilai ADC maksimal tuh kemarin itu adalah 1024. Jadi hasilnya 92. Terus kalau udah masuk udah ketemu hasilnya, ADC-nya tuh kita taruh ke ADC. Ini 92. Kita kalau cari temperatur, rumusnya itu VIN per 10. Dan VIN-nya tuh tadi 449,22 per 10. Hasilnya 4,92 derajat. Kita masukkan ke temperatur sini. Jadi hasilnya itu tetap sama. Dan kita setelah itu selanjutnya seperti itu sama kayak di nomor 1 ini dan lainnya. Kita langsung aja ke percobaan kedua. Di percobaan kedua ini di sini tuh pembacaan sensor LM35 dengan ADC hampir sama kayak tadi, cuma ini tuh membutuhkan 2 buah potensio. Setelah dihilangkan kemudian tambah sensor LM35. Jadi itu di sini ada sensornya. Gitu. Ini aja langsung. Nah, di modul 2 di percobaan 2 ini tuh sama kayak tadi, cuma tadi tuh nggak ada ininya. Apa tuh namanya? Multimeter. Kalau di percobaan 1 kan nggak ada multimeter sama si temperatur sensor ininya. Dan tadi tuh hampir sama cara kabel-kabelnya menaruh di ininya, pin-pin di Arduino. Cuma kita lihat codingnya. Codingnya tuh di sini udah sesuai dengan yang ada di modul. Jadi kita langsung start aja. Nah, misalnya tuh kalau di sini kita tuh kayak bisa di sini kan 749 milivolt. Dan di laporan ini tuh 749 volt. Kayak bisa diubah sebenarnya. Dan nanti kayak akan muncul ke sini nilai ini bisa diubah dari berapa gitu. Terus selanjutnya kita langsung ke
percobaan ketiga. Di percobaan 3 ini tuh dimana alarm suhu ruangan sederhana dengan buzzer. Di percobaan 3 ini kita langsung aja ke Tinkercad-nya. Dan di percobaan 3 ini tuh nggak ada perhitungan, jadi kayak langsung aja, karena yang ada perhitungan tuh di percobaan 2. Kita langsung aja ke percobaan 3. Delay permisah, maaf agak delay karena mungkin sinyal dari wifi-nya. Di contohnya tuh kalau di percobaan 3 seperti ini, kayak ada yang beda dari tadi di percobaan 2. Kalau di percobaan 3 tuh tadi kan gak ada buzzernya. Kalau di percobaan 3 tuh ada buzzernya karena kita akan membuat alarm suhu ruangan gitu. Lama banget. Kita langsung aja ya. Jadi kalau di percobaan 3 daripada ini kelamaan menunggu, kita menghemat waktu aja. Di percobaan 3 tuh sama yang tadi saya udah bilang, di percobaan 3-nya tuh kita tambahin buzzernya tuh sebesar 5 volt pada di breadboard-nya. Jadi kode-kodenya tuh seperti ini. Kayak ada void setup, LCD begin, terus 16/2 pin buzzer. Terus ini sesuai sama modul. Dan di sini tuh kayak ada LCD clear, terus ada LCD set cursor, LCD print, terus if else. Di sini tuh menggunakan if else. Dan di pada percobaan modul 2 ini, pada percobaan 2 itu ada LCD bagiannya sama, terus kayak ada LCD clear, terus ada tadi itu ada float MV ADC per 1024 VRF kali 1000, karena ini untuk perhitungan si dari rumusnya. Dan ada float cell MV per 10. Jadi itu nanti dia akan mengandung delay besar 5. Terus mungkin yang di percobaan 3, percobaan 2 seperti itu, dan yang kalau di percobaan 1 tadi itu sama seperti 2 sama 3, cuma di sini tuh kayak ada encounter-nya yang tadi saya udah bilang. Terus LCD clear-nya, terus ada delay-nya sebesar berapa, terus nanti LCD clear-nya akan menampilkan modul 2 micro. Terus di sini tuh kayak ada pin-nya tuh, LCD-nya tuh di pin 12, 11, 5, 4, 3 sama 2. Ini kita langsung ke ini aja. Kalau di percobaan 3 tuh kalau udah di run atau disimulasikan akan bunyi seperti ini, kayak brebek-brebek gitu,
karena dia ada apa namanya, ada buzzernya, karena dia kan alarm, jadi kayak dia bunyi aja gitu. Jadi kita stop, kita langsung aja masuk ke tugasnya. Dan di sini tuh di laporan saya kan ada flowchartnya. Jadi tuh kalau di flowchartnya tuh di percobaan 1 kayak gini. Masuk LCD itu dari mulai LCD clear, string materi ADC, terus materi, terus akan menghasilkan outputan. Outputannya itu ada ini modul 2 mikro, terus ini nih apa namanya, set kursor, print materi, terus ini. Dan akan menghasilkan output printer atau counter LCD printnya. Terus kita masuk ke serial print ini tuh modul 2 mikro. Terus aku menghasilkan counter atau ini counter plus counter plus plus. Terus aku menghasilkan nilai sebesar 1000. Untuk percobaan 2-nya tuh flowchartnya pembacaan sensor LM35 dengan ADC. Di sini tuh ada inisialisasinya LCD-nya. Liquid kristalnya tuh di pin 12, 11, 5, 4, 3, 2. Terus ada menginisialisasi pin analog dengan defense sensor suhu. Terus menyatakan default baris atau kolomnya itu 16x2. Terus mendeklarasikan in VRF 95 itu analog read atau sensor suhu. Lalu mendeklarasikan rumus faultnya yang tadi saya sudah bilang karena ada perhitungannya. Jadi itu kita masukkan di flowchart, terus langsung ke LCD clear, langsung mengatur baris atau kolom LCD set kursor. Lalu akan menampilkan teks pada LCD-nya itu berupa temperatur. Lalu akan menghasilkan nilai sebesar 500. Dan di percobaan 3-nya tuh alarm suhu ruangan sederhana dengan buzzer. Kita tuh akan menginisialisasi LCD di mana di pin 12, 11, 5, 4 sama 3 sama 2. Terus akan menginisialisasi pin analog defense suhunya A5, lalu akan mendeklarasikan volt suhu max. Itu in buzzernya sebesar 7 dan akan menyatakan default baris atau kolom itu berupa LCD 16x2 itu sama pin modenya tuh buzzer atau output. Setelah itu akan mendeklarasikan berupa in VRF sebesar 5, in ADC-nya tuh analog read sensor suhu dan akan mendeklarasikan rumus yang tadi saya sudah bilang tuh dan mengosongkan tampilan layar itu dengan LCD. Lalu selanjutnya akan mengatur baris atau kolom dan akan menampilkan teks pada LCD-nya itu dari temperatur atau ini sama yang tadi di percobaan 2, dan di percobaan 3 itu ada tambahan suhu maksimalnya tuh 29. Jika buzzer on akan menampilkan warning. Kalau dia off dia akan langsung selesai gitu. Nah, ini tuh foto screenshotan yang saya buat, pernah buat di praktikum. Dan kita langsung aja ke tugasnya, itu adalah ini buatlah program running ya berikut. Berhubung sudah ada contohnya, kita langsung aja buat sendiri aja. Kita buat langsung. Kita nanti kalau nggak tahu bisa melihat di tugas laporan saya. Ini kita langsung aja. Kita akan membuat lagi ininya. Kita akan melihat di sini. Jadi di tugasnya tuh kita disuruh buat program running text unit 1 baris pertama berisi nama praktikan, baris kedua name-nya, terus name-nya kalau ganjil, running text-nya berjalan dari kiri ke kanan kalau genap, running text-nya dari kanan ke kiri. Terus jeda pindah antar karakternya itu sebesar 125 per second plus XYZ-nya itu adalah belakang name kita. Kita langsung praktekin aja ya guys. Kita cuma butuh namanya Arduino. Terus sama ininya berikutnya.
Habis itu LCD 16x2 kita cari. Kita butuhin resistor. Resistornya kita taruh di sini. Kita pakai resistornya tuh 220 ohm. Kita sambungin aja langsung kabelnya. Kita pakai ohm, kita masukkan resistornya itu 220. Kita tinggal hubungin ke kabel-kabelnya. Setelah itu kita langsung hubungin ini ke pin berapa sih? 8. Kita hubungin ke pin 8. Ini tuh pakai kabel warna. Terus yang selanjutnya kita masukin ke pin 7. Terus yang selanjutnya kita masukin ke pin 6. Dan selanjutnya kita akan masuk di ini. Ini kita masukin ke pin 5. Kita akan sambung kabelnya, kita masukin ke pin 5. Terus yang selanjutnya kita masukin ke pin 4. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pin 3.
Selanjutnya kita masukkan ke pin 2. Nah, kalau udah kita sambungin volt temperaturnya itu 5 volt ke positif. Terus kalau selanjutnya kita masukin groundnya ke negatif. Terus kita kan udah selesai rangkaiannya, kita langsung masukin codingannya. Kita langsung kopas aja di tugas saya. Nah, kalau udah, coba kita run. Di perintah tuh tugasnya adalah kalau nim saya kan belakangnya tuh genap. Jadi kalau genap itu berjalannya tuh teksnya tuh dari kanan ke kiri. Udah sesuai, saya jalankan dari kanan ke kiri. Di sini tuh saya akan menjelasin dikit aja dimana codingnya tuh include liquid crystal.h, dimana liquid crystalnya itu LCD-nya di pin 8, 7, 6, 5, 4 sama 3 sama 2. Terus ada LCD begin, fat setupnya, LCD begin, fat loop-nya tuh ada ini, terus LCD set cursornya, terus LCD print-nya tuh nama aku sendiri yaitu Yuniar Indah Imtiaz. Selalu ada LCD print-nya di NIM-nya tuh 19+1130. Terus langsung ada for, langsung di sini ada LCD dot scroll display left to. Terus ada delay-nya 255, jadi itu NIM-nya aku 19+1130 itu genap. Di perintahnya kan 125 meter per second plus XYZ. Jadi XYZ saya itu 125 jadi 255. Dan hasilnya seperti ini. Mungkin itu dari saya. Kalau menurut penjelasan saya ada yang kurang, tolong dimaafkan. Mungkin segitu dulu dari saya. Seperti itu. Sekian presentasi post-test praktikum mikroprosesor modul 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.